Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM D1B1212998, mahasiswi dari Universitas Megarezki. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang farmasi rumah sakit. Selamat menyaksikan. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, latihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu bagian atau unit atau divisi atau fasilitas di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Tugas instalasi farmasi rumah sakit yaitu melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal, menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, memberi pelayanan yang bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi, melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi, mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Fungsi instalasi farmasi rumah sakit yang pertama sebagai pengelolaan perbekalan farmasi, yang kedua pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan. SDM farmasi rumah sakit. Personalia pelayanan farmasi rumah sakit adalah sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit yang termasuk dalam bagian organisasi rumah sakit dengan persyaratan: yang pertama, terdaftar di Departemen Kesehatan, yang kedua, terdaftar di asosiasi profesi, yang ketiga, mempunyai izin kerja, keempat, mempunyai SK penempatan. Struktur organisasi instalasi farmasi rumah sakit. Yang pertama, Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Administrasi Farmasi, Pengelolaan Perbekalan Farmasi, Pelayanan Farmasi Klinik, dan Manajemen Mutu. Pengelolaan perbekalan farmasi. Yang pertama, pemilihan. Pemilihan merupakan proses kegiatan sejak dari meninjau masalah kesehatan yang terjadi di rumah sakit, identifikasi, pemilihan terapi, bentuk dan dosis, menentukan kriteria pemilihan dengan memprioritaskan obat esensial, standarisasi sampai menjaga dan memperbaharui standar obat. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi, metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan berdasarkan formularium rumah sakit, DON, standar terapi rumah sakit, ketentuan setempat yang berlaku, data catatan medik, anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, siklus penyakit, sisa persediaan, data pemakaian periodik yang lalu, dan rencana pengembangan. Yang ketiga yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian secara tender dan secara langsung dari pabrik atau distributor atau pedagang besar farmasi, melalui produksi atau pembuatan sediaan farmasi, dan melalui sumbangan atau dropping atau hibah. Yang keempat, produksi. Produksi merupakan
kegiatan membuat, mengubah bentuk, dan pengemasan kembali sediaan farmasi steril atau non-steril untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kriteria obat yang diproduksi adalah sediaan farmasi dengan formula khusus, sediaan farmasi dengan harga murah, sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil, sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran, sediaan farmasi untuk penelitian, sediaan nutrisi parenteral, rekonstruksi sediaan obat kanker. Selanjutnya, penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsignasi atau sumbangan. Pedoman dalam penerimaan perbekalan farmasi yaitu pabrik harus mempunyai sertifikat analisa, barang harus bersumber dari distributor utama, harus mempunyai material seperti dead sheet atau MSDS khusus untuk alat kesehatan atau kedokteran, harus mempunyai sertifikat of origin dan expire date minimal 2 tahun. Penyimpanan merupakan kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan menurut bentuk sediaan dan jenisnya, suhu dan kestabilannya, mudah tidaknya meledak atau terbakar, dan tidak atau tahannya terhadap cahaya, disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasi sesuai kebutuhan. Pendistribusian merupakan kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Standar minimal instalasi farmasi rumah sakit, manajerial, fasilitas, distribusi dan pengendalian obat, pelayanan informasi obat, jaminan terapi obat yang tradisional, penelitian, pemberian konsumsi obat dan produk biologi yang aman, mutu dalam pelayanan penderita yang diberikan instalasi farmasi rumah sakit. Sekian, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.